Allah Maha tahu sebentar lagi Allah akan hilangkan semua uang-uang manusia. Semua uang-uang manusia, bahkan kertas-kertas, uang-uang kertas dolar, euro, yuan, apa saja yang namanya uang, semuanya tidak akan ada harga. Yang berharga cuma emas ketika itu. Kiamat belum akan terjadi, hai Adi, sampai seluruh perbendaharaan, tabungan emas, ketika semua gudang-gudang gudang-gudang penyimpanan harta benda dan emas yang tidak terkira-kira di Eropa dan di Amerika serta di timur, di Kisra, yaitu Iran, di Rusia, Cina, dibongkar oleh kaum muslimin menjadi milik umat Islam. Dan mudah-mudahan belum sampai umur ini, umur hamba Allah yang bicara ini 60, kita semua sudah menyaksikan itu. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kiamat belum akan terjadi sampai harta menjadi melimpah ruah. Fayafiyudhu, lalu dia meluap dan meluap. Di hadis yang lain Nabi berkata, seluruh kekayaan yang ada dalam perut bumi muncul. Emas-emas yang tersimpan muncul. Saat itu orang yang punya harta mencari-cari siapa yang mau menerima sedekahnya. Orang yang punya harta mencari-cari, memohon-mohon, terimalah Pak sedekah saya mau sedekahkan ini, saya mau sedekahkan itu, saya mau sedekahkan tanah saya mau sedekahkan gedung saya mau sedekahkan. Ketika semua orang menolak sedekah, maka dia pun menangis dan dia membawa emasnya kemana-mana. Emasnya sudah terlalu banyak, dia bawa kemana-mana, dia hadiahkan kemana-mana. Orang-orang yang disodorkan kepadanya emas, 2 telapak tangan penuh isinya emas semua. Ditawar-tawarkan pada orang lain, Pak ini hadiah saya, Bu ini hadiah saya, terimalah. Apa jawaban orang-orang saat itu? Saya udah nggak butuh, saya udah nggak perlu. Kemarin kami perlu, sekarang tidak. Waktu itu kami perlu, sekarang udah enggak. Ini sesungguhnya belum terjadi sekarang. Dalam artian global ya, dalam artian global. Adapun zaman Umar bin Abdul Aziz sudah terjadi. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Orang sudah makmur semua. Orang-orang sudah menolak untuk diberi zakat. Orang-orang sudah punya kemapanan hidup sehingga mereka pun tidak menerima sedekah. Itu sudah terjadi, tapi kan sifatnya parsial, hanya daerah tertentu. Sekarang ini sifatnya global. Apakah sekarang tidak ada orang miskin di Mekah? Oh banyak. Tidak ada orang miskin di Madinah? Sangat banyak. Di Arab Saudi nggak ada orang miskin? Banyak, apalagi zaman sekarang. Udah berakhir masanya Saudi itu kaya. Di zaman puncak-puncaknya Saudi itu kaya, masih saja ada orang miskin. Orang yang menengadahkan tapak tangan berarti belum termasuk dalam hadis ini, karena hadis ini tidak seorang pun yang mau menerima. Yang dikasih bukan real Pak, yang dikasih bukan rupiah, emas. Emasnya bukan emas swaso, bukan emas campuran, bukan emas 17 karat, tetapi emas 24 karat. Jumlahnya bukan satu cincin, bukan satu anting-anting, tetapi 2 telapak tangan. Dikasih ke sana kemari, nolak orang. La arabali, saya tak butuh. Sekarang saya udah nggak perlu. Waktu saya susah kemarin, saya butuh. Ini hadisnya hanya terjadi di fase kelima. Secara global, hadis ini bukan sekarang kejadiannya, tapi Nabi telah menceritakan ya. Kemudian Rasulullah bersabda, dari Abu Musa al-Asy'ari, pasti benar-benar akan datang nanti di akhir zaman, seorang laki-laki akan tawaf. Di dalam telapak tangannya ada sejumlah harta emas yang akan diberikan kemana-mana. Kemudian tidak pernah mendapatkan seorang pun ya'khudhuha minhu, yang mau menerimanya darinya. Allah Maha tahu sebentar lagi Allah akan hilangkan semua uang-uang manusia. Semua uang-uang manusia, bahkan kertas-kertas, uang-uang kertas dolar, euro, yuan, apa saja yang namanya uang, semuanya tidak akan ada harga. Yang berharga cuma emas ketika itu. Jadi sekaranglah saatnya, kalau ada duit, sekarang duit itu harus dijadikan permanen menjadi simpanan akhirat. Simpankan pada Allah Subhanahu wa taala sekarang. Selanjutnya dalam lafaz Imam At-Tabrani disebutkan, wahai Adi bin Hatim, kata Rasulullah SAW, kiamat belum akan terjadi, hai Adi, sampai seluruh perbendaharaan, tabungan emas. Antum tahu emas jumlahnya di Amerika sekarang, di Eropa, tiap-tiap negara itu gudangnya mungkin 10 kali ini besarnya masjid kita ini. Emas semua isinya, emas batangan. Muhammad bin Salman, antum kalau mau tahu berapa jumlah emasnya, pusing untuk mendengarnya. Raja Salman juga termasuk raja yang menimpun emas yang sangat banyak. Nanti tiap negara
apalagi Brunei Darussalam dan sebagainya. Ya Allah, ya Rabb. Dan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan gunung emas yang muncul nanti, ya, nggak ada apa-apanya. Gunung emas. Dan saudaraku yang kami muliakan, lalu kata Rasulullah, ketika semua gudang-gudang gudang-gudang penyimpanan harta benda dan emas yang tidak terkira-kira di Eropa dan di Amerika serta di timur, di Kisra, yaitu Iran, di Rusia, Cina, dibongkar oleh kaum muslimin menjadi milik umat Islam. Ya Adi bin Hatim, kata Rasul, wahai Adi bin Hatim, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang wanita tua berkendaraan dari Harah sehingga ia melakukan tawaf di Ka'bah ini tanpa ada pengawal. Maksudnya apa? Saking amannya orang tadi itu, nggak akan ada yang ngerampok, tak akan ada yang mencuri, menjarah, membegal-begal, itu nggak akan ketemu. Jalan kaki wanita seorang diri, dia punya duit, emasnya sangat banyak, dia orangnya cantik, sendirian tanpa muhram, tanpa rombongan, jalan kaki ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah. Dia bisa melaksanakan semuanya tanpa ada seorang pun yang mendampinginya. Lalu dia balik kembali ke negaranya, pergi pulang aman. Selama perjalanan aman, tidak ada satupun orang yang mengganggunya. Dan mudah-mudahan belum sampai umur ini, umur hamba Allah yang bicara ini 60, kita semua sudah menyaksikan itu. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.